Di bawah lindungan Ka'bah, karya Hamka. Bab 1. Surat dari Mesir. Sudah saya terima surat sahabat yang terkirim bulan yang lalu. Mula-mula saya sangat bersedih hati, sebab semenjak kita bercerai-cerai di Jeddah, tak pernah saya menerima surat dari engkau lagi. Namun, setelah surat itu saya terima dan saya baca, hilanglah kesedihan dan kedukaan saya. Nyata bahwa engkau tiada melupakan saya. Maksud yang engkau terangkan itu amat saya setujui. Itulah suatu maksud yang baik, sebab itu adalah suatu hikayat dan kejadian yang mendukakan hati dan merawankan pikiran, yang kerap kali benar kejadian dalam kalangan pemuda-pemuda kita. Saya setuju maksud sahabat itu. Pertama adalah karangan yang engkau maksudkan itu akan ganti bingkisan kita kepada orang-orang yang menjadi korban itu. Antaranya kepada arwah mereka yang suci. Kedua ialah untuk menjadi cermin perbandingan kepada orang-orang yang hidup di belakang mereka. Bukan sedikit pemuda-pemuda yang telah menanggung sebagai yang telah ditanggung oleh kedua orang itu. Tetapi sukar orang yang selamat sampai ke akhirnya. Padahal adalah rindu dendam atau cinta berahi itu laksana lautan jua. Orang yang tiada berhati-hati mengayuh perahu, memegang kemudi, dan menjaga layar. Karamlah ia digulung oleh ombak dan gelombang. Hilang di tengah-tengah samudera yang luas itu. Tiada akan tercapai selama-lamanya tanah tepi. Tidak ada bantuan yang dapat saya berikan kepada engkau dalam pekerjaan itu. Hanya bersama ini, saya kirimkan surat-surat yang semasa kita masih ada di Mekah. Tak sempat saya memberikannya kepada engkau. Demi bila buku itu telah selesai, kirimkanlah kiranya kepadaku barang senaskah, guna menghidangkan kenang-kenanganku kepada masa yang telah lampau, semasa kita masih bernaung di bawah lindungan Ka'bah. Sahabatmu. Satu. Mekah pada tahun 1927. Harga getah di Jambi dan di seluruh tanah ini sedang naik. Negeri Mekah baru saja pindah dari tangan Sarif Husin ke tangan Ibnu Saud, Raja Hejaz dan Najd dan daerah takluknya, yang kemudian ditukar namanya menjadi Kerajaan Arabia Saudia. Setahun sebelum itu telah naik haji pula 2 orang yang kenamaan dari negeri kita. Maka tersiarlah keamanan negeri Hejaz. Sebab itu banyak orang yang berniat mencukupkan rukun Islam yang kelima itu. Tiap-tiap kapal haji yang berangkat menuju Jeddah penuh sesak membawa jamaah haji. Konon kabarnya, belumlah pernah orang naik haji seramai tahun 1927 itu. Baik sebelum itu maupun sesudahnya. Waktu itulah saya naik haji. Dari pelabuhan Belawan saya telah berlayar ke Jeddah, menumpang kapal Karimata. 14 hari lamanya saya terkatung-katung di dalam lautan besar. Pada hari ke-15 sampailah saya ke pelabuhan Jeddah, di pantai Laut Merah itu. 2 hari kemudian saya pun sampai di Mekah, tanah suci kaum muslimin sedunia. Alangkah besar hati saya ketika melihat Ka'bah tidaklah dapat saya gambarkan. Karena dari kecilku, sebagai kebiasaan tiap-tiap orang Islam, Ka'bah dan menara Masjidil Haram yang 7 itu telah menjadi kenang-kenanganku. Saya injak tanah suci dengan persangkaan yang baik. Saya hadapi tiap-tiap orang yang mengerjakan ibadah dengan penuh kepercayaan, bahwa mereka pun merasa gembira yang sebagai saya rasakan itu. Mula-mula saya menyangka bahwa di negeri yang suci itu, saya tidak akan bertemu dengan kejadian yang ganjil atau hikayat yang sedih dalam kehidupan manusia. Sebab sangka saya, tentu saja selain dari diri saya sendiri, orang-orang yang datang ke sana itu adalah orang-orang yang gembira dan mampu, yang banyak tertawanya daripada tangisnya. Namun rupanya, di mana jua pun di atas dunia ini,
Asal ditempati oleh manusia, kita akan bertemu dengan yang tinggi dan yang rendah. Kita akan bertemu dengan kekayaan dan kemiskinan, kesukaan dan kedukaan, tawa dan ratap tangis. Saya telah mendengar di antara azan, bang, yang sayup-sayup sampai di puncak menara yang tujuh. Di antara gemuruh doa manusia yang sedang berkeliling, tawaf, di sekitar Ka'bah. Di antara takbir umat yang sedang berlari pergi balik, antara Bukit Safa dan Marwah. Saya telah mendengar ratap dan rintih seorang makhluk Tuhan. Sayup-sayup sampai, antara ada dengan tiada, hilang-hilang timbul di dalam gemuruh yang hebat itu. Sebagai kebiasaan jamaah dari tanah Jawa, saya menumpang di rumah seorang syekh yang pekerjaan dan pencahariannya semata-mata dari memberi tumpangan bagi orang haji. Di hadapan kamar yang telah ditentukan syekh untuk saya, ada pula sebuah kamar berukuran kecil yang muat 2 orang. Di sana tinggal seorang anak muda yang baru berusia kira-kira 23 tahun. Badannya kurus lampai, rambutnya hitam berminyak, sifatnya pendiam, suka bermenung seorang diri dalam kamarnya itu. Biasanya sebelum kedengaran azan subuh, ia telah lebih dahulu bangun pergi ke masjid seorang dirinya. Menurut keterangan syekh kami, anak muda itu berasal dari Sumatera, datang pada tahun yang lalu. Jadi dia adalah seorang yang telah mukim di Mekah. Melihat kebiasaannya yang demikian dan sifatnya yang saleh, saya menaruh hormat yang besar atas dirinya, dan saya ingin hendak berkenalan. Maka dalam 2 hari saja berhasillah maksud saya itu. Saya telah beroleh seorang sahabat yang mulia dan patut dicontoh. Hidupnya amat sederhana, tiada lalai dari beribadah, tiada suka membuang-buang waktu kepada yang tiada berfaedah. Amat suka memerhatikan buku-buku agama, terutama kitab-kitab yang menerangkan kehidupan orang-orang yang suci, ahli-ahli tasawuf yang tinggi. Jika saya terlanjur membicarakan dunia dan hal ihwalnya, dengan amat halus dan tiada terasa, pembicaraan itu dibelokkannya kepada kehalusan budi pekerti dan ketinggian kesopanan agama, sehingga akhirnya saya terpaksa tunduk dan memandangnya lebih mulia daripada biasa. Baru 2 bulan saja, semenjak awal Ramadan sampai Syawal, pergaulan saya dengan dia telah banyak saya tertarik olehnya di dalam menuju kesucian, terutama di negeri yang semata-mata untuk beribadah itu. Namun, pergaulan yang baik itu tiba-tiba telah terusik, sebab dengan kapal yang paling akhir telah tiba seorang teman baru dari Padang. Entah karena kebetulan saja atau disengaja lebih dahulu, ia telah menjadi jamaah syekh kami pula. Sahabat saya yang baru itu amat terkejut melihat bahwa sahabat saya ada di Mekah. Rupanya, tidak disangka-sangkanya mereka akan bertemu di sana. Dan sahabat saya pun rupanya tidak pula menyangka akan bertemu dengan saudara baru itu. Nama sahabat saya ialah Hamid, dan nama saudara baru itu Saleh. Saleh, menurut keterangannya, hanya 2 atau 3 hari saja sebelum naik haji akan tinggal di Mekah. Dia akan pergi ke Madinah lebih dahulu. 2-3 hari pula sebelum jamaah haji ke Arafah, ia kembali ke Mekah. Setelah selesai mengerjakan haji, dia akan meneruskan perjalanannya ke Mesir, menyambung pelajarannya. Setelah mustaid siap, Saleh baru berangkat ke Madinah. Kedatangan sahabat baru itu mengubah keadaan dan sifat-sifat Hamid. Entah kabar apa agaknya yang baru dibawa Saleh dari kampung yang mengganggu ketentraman pikiran Hamid. Ia bertambah sungguh membaca kitab-kitab, terutama tasawuf karangan Imam Al-Ghazali. Kadang-kadang kelihatan ia bermenung seorang diri di atas utuh rumah tempatnya tinggal, melihat tenang-tenang kepada gelaah benteng-benteng tua di atas puncak Jabal Hindi. Saya seakan-akan tidak dipedulikannya lagi. Satu kali terlihat oleh saya, ketika saya mengerjakan tawaf keliling Ka'bah, ia bergantung kepada kiswah, menengadahkan mukanya ke langit.
Air matanya titik amat derasnya membasahi serban yang membalut dadanya. Kedengaran pula ia berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah hati hambamu ini." Sebenarnya saya ini pun seorang yang lemah hati. Kesedihannya itu telah pindah ke dada saya meskipun saya tak tahu apa yang disedihkannya. Kabar apakah agaknya yang dibawa Saleh dari kampung? Apakah sebab Hamid bersedih hati demikian rupa? Dunia yang manakah yang telah memutuskan harapannya? Tipu daya siapakah yang telah melukai hatinya hingga ia berhal demikian itu? Itu senantiasa menjadi soal kepada saya. Pada suatu malam, sedang ia duduk seorang dirinya di atas sutuh, di atas sebuah bangku yang berhamparkan daun kurma berjalin, memandang kepada bintang-bintang yang memancarkan cahayanya yang indah di halaman langit. Saya beranikan hati mendekatkan diri dengannya. Maksud saya kalau dapat hendak membagi kedukaan hatinya. "Saudara Hamid," kata saya. "Oh, saudara, duduklah kemari," katanya pula sambil memperbaiki duduknya dan mempersilahkan saya. Setelah sama-sama duduk, ia pun menanyakan keramaian orang haji, dan kami pun memperkatakan keadaan pada tahun itu. Tiap-tiap perkataan mengenai tanah air, pembicaraan diputarnya kepada yang lain, serupa ia tak suka. Maka akhirnya hati saya tidak tahan lagi. Saya pun berkata, "Sudah lama saya perhatikan hal ihwalmu, saudara. Rupanya engkau dalam duka cita yang amat sangat. Agaknya engkau kurang percaya kepada saya, sehingga engkau tak mau membagi-bagi kedukaan itu dengan saya. Sebagai seorang kawan yang wajib berat sama memikul dan ringan sama menjinjing. Apabila jauh dari tanah air, sewajibnya lah saya engkau beritahu. Apakah yang menyusahkan hatimu sekarang, sehingga banyak perubahanmu daripada yang biasa?" Ia melihat kepada saya tenang-tenang. "Katakanlah kepada saya, wahai sahabat," ujar saya pula. "Saya akan menolong engkau sekadar tenaga yang ada pada saya. Sebab meskipun kita belum lama bergaul, saya tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan engkau kepada diri saya." "Ini satu rahasia, Tuan," katanya. "Akan saya pikul rahasia itu jika engkau percaya padaku. Setelah itu saya kunci pintunya erat-erat. Kunci itu akan saya lemparkan jauh-jauh, sehingga seorang pun tak dapat mengambilnya ke dalam hatiku lagi." Mendengar ucapan saya itu, mukanya kembali tenang, dan ia berkata, "Jika telah demikian Tuan berjanji, tentu Tuan tidak akan menyia-nyiakan janji itu dan saya telah percaya penuh kepada Tuan. Karena kebaikan budi Tuan dalam pergaulan kita selama ini. Saya akan menerangkan kepada Tuan sebab-sebab saya bersedih hati. Akan saya paparkan satu persatu, sebagaimana berkata-kata dengan hati saya sendiri. Memang, saya harap Tuan simpan cerita perasaan saya ini selama saya hidup. Akan tetapi, jika saya lebih dahulu meninggal daripada Tuan, siapa tahu ajal di dalam tangan Allah. Saya izinkan Tuan menyusun hikayat ini baik-baik. Mudah-mudahan ada orang yang akan meratap memikirkan kemalangan nasib saya, meskipun mereka tak tahu siapa saya. Semoga air matanya akan menjadi hujan yang dingin, memberi rahmat kepada saya di tanah pekuburan." Air mata saya terpercik mendengar perkataannya itu. Ia bermenung kira-kira 2 atau 3 menit. Di antara gemuruh suara manusia yang hampir sunyi di dalam Masjidil Haram itu. Di antara doa beribu-ribu makhluk yang sedang berangkat ke langit kehadirat Allah.